tentang makna kebangsaan selama ini, yaitu cara pandang yang dilandasi dengan kesadaran diri sebagai warga negara akan diri dan lingkungannya dalam berbangsa dan bernegara. Cara pandangan terhadap negara. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah bagaimana cara pandang suatu bangsa terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perannya masing-masing. Kecintaan kepada negara. Bela negara yaitu suatu sikap dan perbuatan warga negara untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara berdasarkan kecintaannya terhadap bangsa. Jadi maksud dari bela negara di sini jiwa dari seseorang untuk menjaga negaranya. Menurut pendapat saya, generasi muda sekarang itu kurang dalam aksi bela negara. Seperti sebagian besar generasi muda sekarang itu lebih condong atau lebih mengagumi kepada negara lain dalam misalnya seperti kebudayaan, dalam fashion, dan juga makanan. Jadi tidak semua masyarakat sadar untuk bela negara. Ada yang acuh, ada juga yang peduli. Seperti itu ya Bu ya. Ada yang cinta, ada yang tidak. Misalnya kalau yang cinta seperti tahun-tahun yang kebelakang ada kegiatan mengenai memperingati HUT RI pada ke lapang mengunjungi, tapi sekarang mah situasi kondisi adanya COVID, jadi ada yang melaksanakan tidak karena ketakutan bertemu dengan orang banyak. Tadi ada yang acuh ya, yang acuh seperti dia tidak percaya dengan COVID ya. Dampaknya ya Neng ya? Iya. Dampaknya ya COVID jadi berkepanjangan, terus itu juga ya belajar tatap muka juga jadi belum diadakan di sekolah, jadi sekolah masih daring, udah mau setahun setengah gitu. Itu dampaknya ya. Aksinya, komisinya kalau saya selaku ketua tim penggerak PKK harus terjun untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat atau pendekatan untuk memberikan wawasan dan pengertian, apalagi sekarang lagi diprogramkan oleh pemerintah tentang 10 program PKK. Yang diambil sekarang adalah itu hatinya PKK, halaman asih dan nyaman. Karena pertama harus melaksanakan raksa. Raksa itu erna rumah, ana air, kana kakus, esna sampah, ana alam. Jadi harus terpadu dengan kebersihan rumah dan lingkungan tentang lingkungan masing-masing diri, dan yang mempunyai alam yang luas harus menanamkan tanaman-tanaman keras seperti adanya tanaman keras jambu misalnya, belimbing atau dan sebagainya. Seperti itu ya Bu. Aksi nyata saya dalam aksi bela negara sesuai dengan kondisi pandemi saat ini yaitu mematuhi peraturan pemerintah, yaitu dengan menjaga protokol kesehatan. Yang kedua, juga melaksanakan anjuran pemerintah yaitu dengan vaksinasi, karena vaksinasi merupakan wujud nyata bela negara untuk melawan COVID di dunia ini. Yang ketiga yaitu dengan belajar giat seperti mempelajari PKN, sejarah Indonesia, dan lain sebagainya. Tetap Ibu menjalankan tugas belajar, yaitu dengan metode daring ya, lalu Zoom meeting juga sewaktu-waktu ya. Terus walaupun istilahnya WFH, tapi piket di sekolah selalu ada. Jadi petugas piket di sekolah misalnya 2 orang
mereka melayani orang tua yang berkepentingan dengan belajar anaknya dengan penyediaan fasilitas protokol kesehatan COVID, misalnya tempat cuci tangan, lalu hand sanitizer. Juga kalau mereka datang ke sekolah, orang tua itu disarankan untuk memakai masker. Saran saya terhadap generasi muda terkait dengan aksi bela negara yaitu memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan juga menghindari perbuatan yang melanggar hukum negara. Yang kedua yaitu dengan belajar giat di sekolah, walaupun pada masa pandemi ini sekarang sistemnya memakai sistem daring, tapi tetap kita harus semangat dalam mencari ilmu. Yang ketiga yaitu kita sebagai generasi muda ikut serta dalam perlombaan ataupun kompetisi seperti olimpiade maupun piala dunia atau kompetisi-kompetisi dunia di luar sana yang bertujuan untuk mengharumkan nama bangsa dan membuat bangsa negara Indonesia ini bangga. Sarannya ya harus memberikan memberi pengetahuan kepada masyarakat agar supaya masyarakat itu supaya maulah untuk menjadi sadar bela negara. Karena misalnya kalau tidak sadar mungkin bertambah kemiskinan, bertambah kurangnya pendidikan, apalagi sekarang musimnya musim zona ya. Kalau zona itu orang tua yang harus pintar, karena masyarakat anak-anak yang masih sekolah belum bertemu dengan ibu gurunya langsung, jadi harus ibunya harus yang mendekati pelajaran dari ibu guru, karena ibu yang harus memberikan pendidikan kepada anak itu yang sekolah musim sekarang. Ya sarannya tetap semangat ya di masa seperti ini, menerapkan prokes ya, terus menuruti pemerintah selama pemberlakuan PPKM, terus masyarakat jangan enggan untuk divaksin, jadi harus mau divaksin karena divaksin itu sebagai salah satu pembelaan terhadap negara. Lalu ya menggunakan produk dalam negeri gitu ya, lalu anak-anak juga supaya terus semangat belajar walaupun dalam situasi pandemi yang berkepanjangan. Dalam segi kesehatan seperti ayeuna adanya lansia, kesehatan itu harus memberitahukan kepada warga masyarakat anak posyandu, pos pelayanan terpadu. Misalnya ibu lansia diperiksa supaya tahu misalnya penyakitnya, ada yang gula, misalnya ada yang darah tinggi, ada yang kolesterol. Jadi kalau ibu lansia memeriksakan ke posyandu pasti ketemu penyakitnya, bisa diobati dan ibu bisa diberi saran tentang misalnya kesehatan ibu. Makanan harus teratur, banyak olahraga yang cukup, terus harus rajin mendengarkan tausiah-tausiah di masjid atau di lingkungan masing-masing. Kalau ibu yang hamil, otomatis yang hamil harus diperiksa, karena sekarang kalau ibu misalnya hamil 1 sampai 5, 5 sampai 7, kalau udah pasnya melahirkan, ibu harus datang ke puskesmas, harus seminggu sebelum melahirkan harus ada pemeriksaan swab, karena takut ada penyakit yang tidak diharapkan.